ini pada jam-jam ini cenderung landai. Di beberapa titik pengawasan menunjukkan bahwa visi ratio-nya sudah menghijau. Cuman memang ada kemungkinan akan ada kenaikan lagi nanti pagi sekitar jam 6 atau jam 7. Karena kita lihat di beberapa titik termasuk pusatnya yaitu yang dari Kali Kangkung, itu cenderung frekuensinya semakin tinggi. Sehingga kita juga besok akan datang sekitar jam 6, jam 7 sampai di sini. Tapi semuanya lancar, insya Allah. Dugaan sementara karena ada kebijakan tambahan yaitu work from home yang juga kita himbau ASN supaya bisa menunda perjalanannya sehingga bisa lebih merata penyebaran arus balik pada saat ini. Sekira itu yang mungkin dari Pak Kakor Lantas bisa lebih detail. Ya. Baik, terima kasih Pak Menko. Jadi hasil pemantauan dari Command Center 29 mulai dari Banyumanik ya. Banyumanik ini 3 jam berturut-turut ya, atau mulai jam 6 itu trennya sudah mulai menurun ya, tren arus lalu lintasnya. Bahkan jam 9 tadi untuk Semarang sudah menutup one way-nya karena arus lalu lintasnya sudah mulai ada kecenderungan menurun. Kemudian di Kali Kangkung juga sudah mulai menurun, tadi disampaikan oleh Pak Menko mulai hijau ya. Kita perkirakan kalau tadi jam 11 itu ya sampai Jakarta Cikatamani sekitar jam 6, jam 7 nanti ya ekornya. Ya ekornya sampai jam 7, jam 6, jam 7. Tapi nanti kita lihat ya kayak kemarin itu jam 2 pagi ada peningkatan lagi dari Banyumanik dan Kali Kangkung. Tapi kelihatannya kalau lihat trennya ini akan cenderung lebih landai daripada kemarin. Ini mudah-mudahan karena sosialisasi masalah WFH yang diperkirakan malam ini ada 188.000 yang akan melalui kilometer 66. Ini mudah-mudahan bisa tersaring nanti ke tanggal 16 dan 17 ya. Saya kira itu untuk prediksi malam ini. Kemudian untuk situasi di Cikatama sendiri ini antrian masih cukup tinggi ya untuk di Cikatama. Kemudian kontraflow masih kita berlakukan 3 lajur. Kemudian malam ini untuk tim urai ini dilipat gandakan, artinya semua main yang harusnya istirahat kita tadi jam 7 kita perintahkan masuk lagi untuk membantu penyelesaian masalah kontraflow maupun di existing di jalur Bandung, sehingga patrolinya lebih intens lagi ya, waktunya lebih banyak, lebih sering, sehingga kita bisa mengingatkan para pengemudi yang berhenti di bahu jalan, baik itu di jalur kontraflow maupun di jalur existing. Kemudian kita juga sudah menyiapkan ya kerjasama dengan Pertamina menyiapkan BBM mobile ya, menggunakan motoris kita. Dari Pertamina menyiapkan satu jerigen itu 10 liter ya, dengan harga yang sama, harga Pertamina. Patroli kita membawa itu, sehingga kalau ada menemukan yang berhenti kehabisan BBM, ini bisa disuplai. Ini akan terus kita lakukan
mengingat evaluasi tadi siang ya, kemarin banyak kendaraan yang kehabisan bahan bakarnya. Ini terus kita upayakan untuk mempercepat penarikan arus di kontraflow maupun di jalur existing. Ya, saya kira itu. Penegasan berarti untuk skema one way tetap diberlakukan ya Pak, dan akan diberlakukan sampai kapan kira-kira? Oke, jadi one way kan sesuai jadwal jam 8 ya, 8 tanggal 16 berakhir. Itu tadi kami menghitung ya, dari mulai Banyumanik, Kali Kangkung, kemudian di traffic counting 190, ini kemungkinan nanti arus ini sampai jam 6, jam 7. Jadi kami mungkin nanti sesuai dengan penghitungan yang kita ada, akan kita perpanjang sampai jam 12, ya 12 siang. Tapi ini pun tergantung situasi arus lalu lintas pada nanti sebelum jam 8 itu kita evaluasi lagi. Saya kira itu ya. Mengantisipasi mungkin terjadinya lagi kembali ke istirahat di bahu jalan itu, ada nggak sih dari juga menyisir bahu jalan untuk sosialisasi sekira jalan dari bahu jalan? Betul, itu tadi kita melipat gandakan petugas tim urai, baik dari Korlantas, kemudian dari Karawang, kemudian Subang, Purwakarta. Jadi tidak ada yang istirahat. Artinya yang harusnya lepas dinas istirahat, tadi jam 7 kita tarik kembali untuk memperkuat rekan-rekan yang sedang dinas malam ini. Itu tugasnya untuk menyetrika ya istilahnya. Nyetrika bolak-balik ya di kontraflow maupun di jalur existing. Itu Dan ada yang nongkrong ini, jadi dari jalur-jalur bahu jalan yang Betul. jadi tempat parkir mereka, ini sekarang ditongkrongi 2 petugas. Ya. Sehingga setiap mereka baru mau meminggir sudah dihalau. Pak, tadi kan ada opsi untuk one way sampai kilometer 47. Ini untuk malam ini apa belum perlu untuk diberlakukan? Penilaian kita belum ya. Mengingat yang pertama di arteri sendiri ini masih cukup padat ya. Tadi Jakarta Cikampek Selatan kita stop dulu ya. Karena di kelarinya cukup berat. Artinya di arteri kita selalu melihat arteri. Jangan sampai nanti kita lepas ke arteri sendiri sudah PCR-nya sudah tinggi. Nanti kalau ditambah dari tol, nanti tambah stuck di arteri. Jadi kita semua perhitungkan arteri, tol, arteri, jangan sampai kita melepas ke arteri yang jadi masalah. Tetap itu perhitungan, ya. Kita cermati terus untuk itu. Tapi sepanjang ini dengan intervensi kita menambah petugas untuk menarik, saya lihat tadi dengan Pak Menko melihat dari CCTV, titik-titik krusialnya itu kan di 62, 66, 62, kemudian di 52, ini terus tertarik. Ya. Ada lagi? Untuk penyeberangan sampai tadi kita pantau dari sini dan juga laporan dari pihak ASDP yang ada di Merak, Bakauni masih lancar. Mudah-mudahan sampai besok bisa kita atasi sehingga tidak menimbulkan problem seperti kemarin waktu berangkat mudik di Merak itu. Mungkin kecelakaan perlu diinformasikan kecelakaan. Ya, kecelakaan seperti nanti kita target jam 24 ya kita baru tahu, tapi secara keseluruhan sampai hari kemarin untuk kecelakaan ini ada penurunan ya, secara kuantitas, kemudian secara kualitas korban meninggal dunia juga mengalami penurunan. Luka berat memang agak naik sedikit, luka ringan juga turun, dan keterlibatan sepeda motor ya, ini kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Pak Menko, ini ada penurunan sekitar, kalau kemarin itu sekitar 2% penurunannya untuk keterlibatan sepeda motor. Pak, terakhir Pak, mungkin untuk jalur yang dari Jawa Barat Pak, kayak jalur Purbalenyi itu kan kemarin mengalami peningkatan Ya. Karena banyak tempat-tempat wisata di sana Pak. Nah itu untuk sampai malam ini seperti apa Pak penguraian? Syukur alhamdulillah untuk Cileunyi ya, Cileunyi ini udah mulai turun per jamnya
ya udah mulai hijau juga. Mudah-mudahan ini juga dari sumbernya dari Garut, dari Tasik, ini juga sudah mulai mencair. Mudah-mudahan ya lebih kecil lah malam ini. Karena itu tadi, mudah-mudahan karena pengaruh sosialisasi masalah WFH untuk ASN, ini ada perubahan keberangkatan daripada arus balik ini. Ya walaupun besok kan sudah masuk ASN, tapi karena setelah itu disusul juga masih libur panjang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu bisa jadi wisata nanti baru minggu depan itu baru mulai mulai puncaknya. Puncak wisata itu baru minggu Sabtu Minggu nanti. Karena itu kita juga harus sudah antisipasi supaya tidak sampai tidak terkelola dengan baik. Saya kira itu ada cukup. Cukup ya. Terima kasih. Dan demikian pemirsa Breaking News Metro TV, saya Andromeda Rizal mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.